Sosok Anwar Ibrahim, perjalanan Perdana Menteri Malaysia terpilih yang pernah dibui 3 kali. Sempat dibui 3 kali di tengah perjuangan menegakkan reformasi, Anwar Ibrahim akhirnya ditunjuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Selasa 22 November. Pemimpin koalisi Partai Pakatan Harapan itu menjadi orang nomor 1 di Malaysia setelah perjalanan panjang dan berbagai drama dalam karir politiknya. Sebelum ditetapkan menjadi Perdana Menteri, Anwar harus melakoni drama karena tak ada pemenang mutlak dalam pemilu akhir pekan lalu. Ia dan rival terberatnya dalam pemilu, Muhyiddin Yassin, sempat saling klaim kemenangan. Namun, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah akhirnya mengakhiri drama itu dengan menunjuk Anwar menjadi Perdana Menteri yang baru pada Kamis 24 November. Nama Anwar keluar sebagai pemenang setelah Raja berkonsultasi dengan Sultan dari 9 negara bagian dalam rapat darurat. Dengan penunjukan ini, drama panjang Anwar menuju kursi Perdana Menteri berakhir sudah. Kehidupan politik Anwar memang tak jauh dari drama. Semuanya bermula ketika tokoh kelahiran 10 Agustus 1947 itu aktif memimpin gerakan siswa Islam di Malaysia pada tahun 1960 hingga 1970-an. Sebagai aktivis yang lantang menyuarakan reformasi, Anwar pertama kali merasakan dingin lantai bui pada 1974. Kala itu, ia ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Internal karena menggelar unjuk rasa menentang kemiskinan dan kelaparan di daerah pinggiran. Berlandaskan aturan tersebut, Anwar dijebloskan ke penjara selama 20 bulan tanpa perlu menjalani proses peradilan. Dilansir dari Al Jazeera, saat itu Anwar menarik perhatian Mahathir Mohamad yang di kemudian hari naik tata menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981. Setelah keluar dari Hotel Prodeo, Anwar mengejutkan para rekan perjuangannya ketika memutuskan untuk bergabung dengan partai berkuasa UMNO di bawah pimpinan Mahathir. Meniti karir politik. Dengan kepercayaan Mahathir, karir politik Anwar langsung melesat. Pada 1983, Anwar ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga sebelum mengambil alih jabatan Menteri Agrikultur dan Menteri Pendidikan. Kiprah Anwar semakin gemilang ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1991 dan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri pada 1993. Di tangan Anwar, perekonomian Malaysia melejit. Asian Money bahkan menobatkan Anwar sebagai Menteri Keuangan tahun ini pada 1996. Setahun kemudian, krisis moneter melanda dunia, tapi Anwar berhasil membawa Malaysia melalui semuanya. Ia pun ditunjuk sebagai Ketua Komite Pembangunan Bank Dunia pada tahun 1998. Anwar Ibrahim hingga dinobatkan Asian of the Year oleh Newsweek. Tekad Mahathir untuk menyerahkan tahtanya kepada Anwar semakin kuat. Mahathir pun rehat selama 2 bulan dan menunjuk Anwar sebagai Perdana Menteri interim. Dalam jangka waktu tersebut, Anwar merombak pemerintahan dan membongkar semua kebusukan UMNO yang dianggap mulai rapuh akibat sistem kroni, korupsi, dan nepotisme di tubuh partai. Musuh politik dan cikal bakal reformasi. Sejak saat itu semua berubah. Anwar mulai dituntut atas dugaan korupsi dan percobaan penghalangan pemeriksaan kasus sodomi yang dituduh atasnya. Dipecat dari posisi Wakil Perdana Menteri, Anwar pun memulai gerakan reformasi, membakar semangat penduduknya untuk turun ke jalan melawan koalisi penguasa Barisan Nasional. Namun, pada 20 September 1998, Anwar ditahan. Berbagai lembaga internasional menganggap tuntutan ini bermotif politik. Tak tinggal diam, Anwar masih aktif memimpin gerakan reformasi. Dari balik jeruji besi, ia memimpin pembentukan Partai Multiras Parti Keadilan Nasional. Agustus 2003, Parti Keadilan Nasional bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia membentuk Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail. Usai ditahan selama 6 tahun, Anwar bebas pada 2 September 2004. Namun, dirinya tak bisa langsung terjun ke dalam politik hingga jangka waktu 5 tahun. Meski tak terjun langsung, Anwar mampu semangat PKR untuk ikut serta dalam pemilu 2008. PKR berhasil memenangkan 31 kursi parlemen dan menjadikan mereka partai oposisi terkuat di Malaysia. Pada pemilu 2013, mereka berhasil meraih suara lebih banyak dari koalisi Barisan Nasional. Namun, mereka tak berhasil menggulingkan koalisi penguasa karena tak mendapatkan cukup kursi parlemen. Baru saja menghimpun kekuatan, Anwar kembali dijerat kasus sodomi oleh rezim Perdana Menteri Najib Razak hingga harus dijebloskan pada tahun 2015.
Langkah awal kemenangan. Dari balik jeruji besi, Anwar tetap memimpin langkah Pakatan Harapan. Dengan kemurahan hati, ia pun memaafkan Mahathir Mohamad yang ingin menyatukan kekuatan dengan Pakatan Harapan demi melawan rezim korup Najib. Anwar pun sepakat menunjuk Mahathir menjadi calon Perdana Menteri interim yang akan menyerahkan tahta kepadanya setelah ia bebas dari Bui kelak. Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri pada pemilu bersejarah tahun 2018, Mahathir pun mengupayakan pengampunan penuh dari raja. Dengan pengampunan ini, Anwar tidak hanya dibebaskan, tapi juga langsung dapat berpartisipasi dalam politik, melegangkan jalannya menuju kursi Perdana Menteri. Namun, gonjang-ganjing politik membuat Mahathir harus melepas jabatannya pada tahun 2020, membuat harapan Anwar menjadi Perdana Menteri kembali pupus. Tak patah arang, Anwar kembali bertarung dalam pemilu akhir pekan lalu. Ia pun kini mewujudkan mimpinya menjadi orang nomor 1 di negara jiran.